Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyambung pucuk alpukat. Ya. Ini contohnya yang sudah disambung, ada juga yang belum disambung. Oke, sebelum itu yang pertama-tama yang kita butuhkan yaitu bibit alpukat. Ya. Kurang lebih tingginya lebih dari 1 jengkal, sehat dan masih cukup muda, batangnya masih merah, lunak tapi tidak terlalu lunak, juga tidak terlalu keras. Kemudian ada plastik untuk menutup nantinya ya. Kemudian ada alkohol supaya siletnya steril nantinya, sehingga lebih gampang nanti ya tersambung. Kemudian ada silet. Kemudian di sini ada plastik wrap yang sudah saya potong. Kenapa di sini pakai plastik wrap? Ya yang mudah aja ya teman-teman. Bagusnya sih pakai parafilm, tapi di sini adanya plastik wrap yang lebih murah dan lebih mudah didapat. Kemudian ada cotton bud untuk mengoleskan. Oke, pertama-tama sebelum kita menyambung, kita harus terlebih dahulu mencari pucuknya. Nah, pucuk yang bagus adalah pucuk yang masih baru dipetik, kemudian nanti langsung kita sambung. Oke, pertama marilah kita cari dulu ya pucuknya. Ya, halo teman-teman semua. Sekarang saya sudah berada di belakang rumah. Nah, ini salah satu contoh pohon alpukat yang sudah saya sambung, kemudian sudah ditanam. Ini umurnya beberapa bulan, sudah sangat lebat ya. Ini nantinya bisa cepat besar karena mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan kemungkinan bisa berbuah dalam 2 atau 3 tahun ya. Kemudian ini pohon alpukat yang besar gitu ya. Nah, kita akan mencari pucuknya dari pohon alpukat ini. Ini sudah lumayan besar, sudah beberapa kali berbuah. Di atas juga ada beberapa buah yang masih tersisa. Oke, tips untuk mencari pucuk yang bagus adalah pucuk yang lurus ya teman-teman ya. Pucuk yang lurus, tidak bengkok, sehingga nantinya pohonnya juga bisa bagus dan lurus. Ya, di sini saya akan mencari pucuknya dari yang bawah-bawah ya. Karena yang bawah ini kalau berbuah pun akan mengenai tanah. Maka dari itu kita gunakan sebagai pucuk sambungan ya teman-teman. Nah, ini sepertinya bagus ya teman-teman. Kita lihat daunnya sehat, kemudian lurus dan tidak bengkok, tidak terlalu muda daunnya, juga tidak terlalu tua. Ini bisa langsung kita potong aja. Oh ya teman-teman, tips supaya sambungan kita berhasil dengan bagus itu adalah hari ini kita potong atau detik ini kita potong, jangan kita tunggu-tunggu, langsung kita sambung gitu ya. Jadi masih segar, sangat segar ya, sangat bagus, lurus. Nah, akan kita bawa untuk kita sambung. Ya teman-teman, sekarang kita ke proses penyambungan. Nah, di sini saya menggunakan silet ya. Usahakan siletnya tajam dan bersih. Nah, kita gunakan alkohol nantinya supaya siletnya steril gitu ya.
Kalau tidak ada alkohol tetap bisa digunakan asalkan siletnya itu bersih ya, jadi tidak kotor atau berkarat. Nah, itu tetap bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat dulu dari pucuknya. Kita hilangkan beberapa daunnya, kita tinggalkan daun atasnya ya. Ya, tips juga ya, jadi daunnya jangan kita habiskan. Kenapa? Supaya penyambungannya dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan daunnya kita gundulin habis. Nah, itu biasanya lebih lama ya menyambungnya. Nah, sudah kita siapkan. Kemudian alkoholnya kita buka pakai cotton bud. Kemudian kita bersihkan siletnya. Kita bersihkan siletnya ya. Nah, ini kita bersihkan supaya steril menggunakan alkohol, sehingga nantinya tidak ada kotoran yang menghambat penyatuan dari batangnya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan memotong alpukatnya itu setinggi kurang lebih 1 jengkal ya teman-teman ya. Ya, ini termasuk sambung pendek ya. Nah, sambung pendek ya teman-teman, ininya sudah kita potong. Kemudian pucuknya juga sudah kita potong. Nah, tinggal kita bikin sayatan ya, tinggal kita bikin sayatan seperti huruf V ya. Nah, jadi kalau menurut saya sambung pucuk bagus yang bentuknya seperti huruf V ya teman-teman. Kenapa? Karena ini nantinya lebih kuat menahan dibandingkan dengan yang cuman satu kali di sayat. Ini 2 kali disayat ya, nanti menahan dengan cukup kuat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sayatannya cukup lurus, tipis. Kita rapihkan sedikit ya. Oke, setelah itu kita sayat batangnya yang secara lurus ya teman-teman ya, lurus ke bawah. Cukup panjang, tidak apa-apa ya. Nah, dari situ kita ambil plastiknya, kemudian kita ikat terlebih dahulu ya, satu simpul ikatan gitu teman-teman, supaya memudahkan nanti menyisipkannya. Seperti itu. Kemudian kita ambil, kita sisipkan ya sambung pucuk ya. Kita paskan. Nah, usahakan ukurannya pas ya antara pucuk dengan yang mau disambung, jadi sangat bagus ya. Ya, tinggal kita bungkus 1 kali lagi. Nah, bungkusnya jangan terlalu kuat, juga jangan terlalu kendor ya teman-teman ya. Kalau terlalu kuat nanti bisa
mati. Kalau terlalu kendor nanti dia berubah-ubah posisinya. Nah, secukupnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu hasil ikatannya, kemudian tinggal kita sungkup dengan plastik. Nah, sungkup supaya tidak kering ya. Tidak kering, tidak terkena air hujan juga. Nah, kita ikat rapat ya, bagus gitu ya, rapih. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Ini juga beberapa yang kemarin saya sambung ya, ada juga yang belum disambung, di sana masih kecil. Nah, ini termasuk sambung yang pendek ya teman-teman ya, cuman 1 jengkal. Ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Kalau kelebihannya, sambung pendek itu pohonnya relatif lebih pendek ya, lebih pendek, lebih mudah dirawat. Tetapi kelemahannya dia cukup lambat ya, lebih lambat daripada yang disambung tinggi. Jadi kalau sambung tinggi akarnya sudah bagus, kita sambung cepat besarnya. Kalau ini dia masih kecil, akarnya belum banyak, jadi terhenti sementara ya perkembangannya dengan sambung ini, sehingga ya pertumbuhannya cukup lambat dibandingkan yang disambung tinggi. Nah ya teman-teman, ini beberapa yang sudah jadi ya hasilnya ya, bisa kita lihat. Nah, ini baru dibuka beberapa saat yang lalu ya. Kemudian di sini juga ada yang sudah jadi, ada yang masih ada plastiknya, ada yang sudah hilang. Nah, kalau sudah merekat kuat ini, plastiknya dilepas ya. Kalau nggak dilepas nanti dia bisa terputus ininya karena mengikat terlalu kencang ya. Nah, ini juga ada yang baru ya teman-teman ya. Wah, ini bagus sekali. Lihat, pucuknya lurus ke atas, daunnya mengkilap, sehat gitu ya. Nah, ini contoh kalau batangnya yang kita sambung itu tidak lurus ya, membengkok. Tuh, dia bengkok seperti ini ya. Berbeda kalau kita pilih yang lurus. Tuh, bagus sekali ya, lurus. Ini juga sedikit bengkok ya, tapi tidak masalah. Nanti waktu besar juga ya mungkin sedikit bengkok aja, tidak apa-apa. Ini ada yang 2, jadikan 1. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, nantinya juga ada yang sudah saya tanam di kebun, 2 atau 3 tahun ya umurnya, itu sudah mulai berbuah. Nanti kita lihat ya. Ya, halo teman-teman, sekarang saya ada di kebun. Nah, ini ada alpukat yang ditanam mungkin 4 atau 5 bulan ya. Ya, sudah sekitar 1 meteran tingginya, sangat bagus ya. Ada juga jenis yang lain di sini, mungkin sudah 1,5 meter ini tingginya. Nah, seperti yang saya katakan, sudah ada yang ditanam cukup lama, yaitu sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, ini ya pohonnya teman-teman, masih kecil ya, atau pendek, sekitar 2 atau 3 tahun ini ya.
atau mungkin belum ada 3 tahun ya, antara 2,5 ya. Ini motor, kemudian ini tidak terlalu jauh ya. Nah, pohonnya sudah mulai berbuah teman-teman ya, lihat ya buahnya tuh. Ini sangat pendek ya, sampai di tanah-tanah ya teman-teman ya. Tuh. Ini sampai kena tanah ini. Tuh. Ini pohonnya dengan lengan saya. Tidak jauh berbeda ya. Masih kecil tapi sudah berbuah ya. Bahkan buahnya sangat pendek dan sangat banyak ya. Ini kalau sudah tua ya bisa sampai 1,5 sampai 1 kilo ya. Ini bisa sekali ya. Tuh. Ada sarang laba-laba teman-teman. Tuh. Ini juga. Gitu ya teman-teman, cukup untuk kali ini. Kita lanjutkan video-video yang selanjutnya. Tunggu update selanjutnya. Update dari yang sudah kita sambung tadi ya. Apakah berhasil atau tidaknya, kita tunggu saja. Nah, ini juga ada yang di bawah ternyata teman-teman. Tuh. Tuh, ini asli loh ya. Nih. Ini asli sampai di tanah karena batangnya cuman segini loh, kecil banget. Batangnya cuma sejempol. Tapi sudah berbuah, jadi nggak kuat dia sampai ke tanah ya.